Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita teman-teman Finansa di acara obrolan malam minggu. Kali ini kita kehadiran pembicara yang sangat expert di bidangnya. Kita akan membahas tentang pensiun dini. Ya, pensiun dini. Kira-kira happy atau keki ya? Oke, sambil menunggu kita panggil pembicara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Marfi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak. Sehat-sehat. Saya nggak kelihatan nih logo finansanya. Nah, saya mundurin dulu sedikit. Kostumnya luar biasa nih. Oke, ya, saya pembukaan dulu ya Pak ya. Izin pembukaan dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Teman-teman Finansa, jumpa lagi di obrolan kita malam minggu ini. Kita kali ini akan membahas tema yang luar biasa yang mungkin sebenarnya harus dipersiapkan dari sekarang, cuma banyak orang-orang yang tidak mempersiapkan sedini mungkin, yaitu pensiun dini. Kira-kira harus happy atau keki ya gitu kan. Dan kali ini saya ditemani oleh pembicara yang luar biasa, sudah sangat expert di bidangnya, terutama dalam hal dana pensiun ya Pak ya. Ya, betul. Saya 12 tahun ada di dengan Bapak Saleh. Ya Pak ya. Sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya. Oke. Dengan Salehudin. Beliau sudah aktif di dana pensiun Astra selama 12 tahun kurang lebih ya Pak ya. Kira-kira memiliki lisensi financial planner sejak 2015, CFP, RIFA dan IFP, juga memegang sertifikat untuk manajer investasi dari Teach.me dan OJK, juga sebagai mentor financial planning management, MS and stock analyst freelance finance, writer for Big Alpha dan Finansiap Gopay ya Pak ya. Oke. Kali ini kita akan bicara pensiun ditemani oleh saya, Marfi Arum, kebetulan di Finansa selaku co-founder dan juga financial advisor. Finansa ini kita bergerak di bidang jasa, menangani konsultasi finansial planning, ya, jasa keuangan, di mana kita ada teman-teman yang ingin berkonsultasi tentang bagaimana dana pensiun, asuransi, atau mungkin juga untuk tujuan-tujuan keuangan lainnya, bisa langsung DM ke Finansa. Dan kita tidak terhubung dengan produk apapun ya teman-teman ya, jadi kita netral. Otomatis insya Allah konsultasi yang kita berikan juga akan sangat membantu teman-teman sekalian. Oke. Kali ini Pak Saleh akan memberikan lebih detail tentang pensiun ya, persiapan dana pensiun ya Pak ya. Ya, betul. Sesuai dengan temanya malam minggu ini kita akan ngomongin pensiun dini. Ini kira-kira nih dari teman-teman ada yang sudah memikirkan untuk pensiun dini atau belum nih bisa tunjuk tangan yang sudah mempersiapkan. Sekaligus bisa nanti di komen kalau sudah menjalani pensiun dini, di komen happy atau malah tambah keki ya. Ya, nggak lupa juga kalau ada pertanyaan ya nanti ya teman-teman ya. Di sini ada, saya sapa dulu, ada Mbak. Banyak nih. Siapa nih? Banyak ya. Ada Mbak Nurjana, ada Mbak Linda, ada Mbak Tisni, ada Mas Mulivi ya. Nanti silakan bertanya atau mungkin, wah ini udah ada komentar nih, sudah siap-siap dari Pak Ishak. Halo Pak.
Halo, rupanya jaringan kita terputus. Sebentar, saya hubungin lagi. Jaringan kita siap terputus sebentar. Ya, Oke, agak terputus ya. Iya, tadi nggak sengaja ngeklik. Biarin aja deh. Oke. Siap. Ini udah ada komentar nih Pak. Saya ulangi lagi dari Pak Ishak. Sudah siap-siap Pak? Siap ya, siap Pak Ishak. Semoga berkenan materinya. Oke. Kita mulai aja Pak ya. Sebelum dimulai, mari kita baca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya, kira-kira nih dari judulnya dulu nih Pak. Nih, pensiun dini kira-kira ancaman atau malah bikin happy ya? Baik, Mbak Marfi, saya izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang ikut live di Finansia, selamat datang di akun Finansia. Tadi Mbak Marfi sudah menjelaskan Finansia adalah sebuah kelompok perencana keuangan di mana Finansia memberikan banyak advice kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin membuat perencanaan keuangan yang lebih baik. Perencanaan keuangan baik ketika masih usia produktif maupun nanti ketika Bapak Ibu sekalian mau pensiun ya. Jadi semuanya dibantu oleh para expert yang ada di bidangnya dan bergabung dalam Finansia. Finansia ini ada akronimnya yaitu Finance dan juga Syariah. Jadi kami di Finansia ini mencoba mengantarkan Bapak Ibu sekalian kepada perencanaan keuangan inklusi dan juga literasi keuangan terkait dengan syariah. Jadi jangan kaget Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah follow akun Finansia, Bapak Ibu sekalian akan menemukan banyak informasi terkait dengan keuangan syariah. Dan malam ini saya dipercaya oleh Mbak Marfi dan juga Mbak Amel untuk membawakan materi terkait dengan pensiun dini. Kira-kira bisa happy atau malah jadi keki ya kalau kita pensiun dini. Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya belum pernah pensiun dini dan belum ada rencana untuk pensiun dini. Sudah ada rencana tapi tidak dalam waktu yang dekat. Tapi saya sering berhubungan dengan teman-teman di dana pensiun, teman-teman peserta dana pensiun yang melakukan pensiun dini. Nah, pensiun dini itu sebenarnya terkait dengan tujuannya dari teman-teman sekalian kalau mau ikut pensiun dini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman itu harus yakin dulu kenapa mau pensiun dini. Jadi harus tanya dulu dalam hatinya, harus diskusi dulu dengan orang-orang sekitarnya, harus tahu dulu konsekuensi dan juga baik buruknya kalau memutuskan untuk pensiun dini selagi padahal setiap bulan sudah mendapatkan penghasilan yang lebih paten ya dibandingkan nanti ketika pensiun dini. Banyak loh yang yang memutuskan pensiun dini dengan pikiran pendek dan akhirnya menyesal. Nah kalau menyesal akhirnya jadi tidak tujuan-tujuan yang tadinya mau dicapai ketika pensiun dini itu jadi tidak bisa tercapai gitu ya. Jadi nggak happy, jadi malah keki, jadinya malah takut, jadinya malah benar. Harusnya kemarin nggak ngelakukan itu ya gitu. Jadi harus form dulu di dalam hatinya kenapa mau ambil pensiun dini dan kapan mau ambil pensiun dini. Terus juga evaluasi, kira-kira sudah siap belum sebenarnya untuk pensiun dini. Kalau mau pensiun, kalau mau resign, after itu apa? Jadi nggak cuma dipikirin. Plannya harus ada ya Pak ya. Betul, plannya harus apa? Harus mau ngapain lagi dong? Apakah mau kerja kembali? Kalau kerja kembali, berarti ada yang salah dengan pekerjaan yang sekarang. Apakah tidak cocok dengan pekerjaannya? Apakah tidak cocok dengan atasannya? Apakah tidak cocok dengan timnya? Masalah-masalah yang harusnya diselesaikan internal itu harusnya bisa diselesaikan dulu di dalam pekerjaan tersebut, tidak mengganggu karir teman-teman sekalian, karir bapak ibu sekalian, dan membuat kita jadi berpikir pendek untuk pensiun dini. Itu pengantarnya Mbak Marfi.
Iya, jadi pensiun dini itu harus benar-benar diyakinkan dulu dalam hati ya. Jadi jangan asal-asal ambil keputusan untuk pensiun dini, sedangkan kita setelah itu nggak tahu mau ngapain ya Pak ya. Iya, betul, betul. Jadi kadang-kadang banyak di antara kita itu yang mau pensiun itu karena FOMO aja, karena fear of missing out gitu ya. Teman-teman ngelihat seangkatannya berhasil buka startup, berhasil buka UMKM, berhasil buka kafe, berhasil buka apapun itulah usaha-usaha kecil lainnya, sedangkan di kantor yang dihadapi adalah target-target yang sulit untuk dicapai, tim yang tidak bisa dia kendalikan, capek bolak-balik jarak yang jauh dan lain sebagainya, akhirnya menjadi pembenaran untuk melakukan pensiun dini tanpa berpikir panjang. Tapi saya juga tidak menyalahkan teman-teman yang mau pensiun dini ketika dia sudah mempersiapkannya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang. Jadi memang Ya, benar. dia merasa hanya ingin belajar saja di perusahaan yang sekarang, mendapatkan pelajaran dari perusahaan yang lebih besar, sehingga ketika nanti dia sudah menjalankan bisnis yang lebih kecil, dia punya banyak hikmah yang bisa diambil dalam pekerjaan di UMKM yang akan dijalankan atau di pekerjaan dia selanjutnya. Ya, 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 benar-benar benar. Jadi harus firm, benar-benar yakin, terus tujuannya mau ngapain, dipikirin matang-matang, jangan hanya sekedar ikut-ikutan teman. Nah, itu tuh karena Ya, banyak faktor yang harus benar-benar dipikirin matang-matang ya teman-teman finansa ya. Kalau mau mengambil ya, keputusan pensiun dini gitu. Nah, nih saya sapa dulu lagi. Halo dari teman-teman finansa yang sudah bergabung malam minggu ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya di malam minggu ini untuk kita ngobrolin yang agak-agak serius sedikit nih. Nah, pensiun ini. Nah, lalu biar kira-kira yang Mbak, yang iya Pak. biar overthinking nanti pas mau tidur. Benar-benar ya. Ya. Kira-kira pensiun yang menyenangkan itu seperti apa ya nantinya ya? Kalau kita Ya, benar-benar mengambil keputusan pensiun dini itu. ya, pertanyaan yang Itu bagus, Mbak. mungkin. Ini mengangkat kita kepada step kedua. Jadi kalau tadi step pertama adalah mengetahui kenapa harus pensiun, kenapa mau pensiun. Step kedua adalah mengetahui apa kelebihan apa minat dari kita sendiri. Kalau memang kita berminat untuk menjadi entrepreneur, membuka lahan pekerjaan bagi orang lain, maka itu bagus untuk memutuskan pensiun dini gitu ya. Tapi kalau ternyata minat kita memang menjadi karyawan dan pertimbangan pensiun dini itu karena ingin melihat saja eh, apa namanya eh, melihat teman-teman yang sukses gitu ya, melihat kesuksesannya saja tanpa melihat usaha dari teman-teman yang sudah berhasil menjalankan usaha pasca pensiun dini, maka itu sih pensiun yang happy. Pensiun dini yang happy itu adalah pensiun dini yang diambil berdasarkan keputusan yang sadar, lalu dijalankan dengan sepenuh hati. Apapun masalah yang dihadapi, dia akan merasa kalau itu hanyalah aral merintar yang wajib dia hadapin. Dia tahu titik ujungnya tuh di mana gitu. Dia tidak ambil pusing dengan masalah-masalah yang dihadapi secara harian. Kenapa? Karena dia menjalankan aktivitas pasca pensiun dininya sesuai dengan keinginannya dia. Jadi dia bekerja sesuai dengan maunya dia berkarya sesuai dengan minatnya dia melakukan sesuatu yang memang basicnya dari dalam hati. Nah, kalau sudah dikerjakan dari dalam hati, rasanya nggak ada tuh keki-kekian gitu. Nah, yang keki itu adalah ketika dia memutuskan pensiun dini hanya gara-gara temennya dia, hanya gara-gara melihat, membaca buku, terpapar toxic positivity gitu ya, terpapar hal-hal positifnya saja gitu tanpa melihat resikonya. Ketika dia jalanin, walaupun itu berhasil, tapi dia ngerasa ini bukan standar yang harusnya saya sampai sekarang gitu.
Akhirnya dia memaksakan diri untuk berada di sana, memaksakan diri mencapai target-targetnya tanpa merasa enjoy dengan apa yang akan dikerjakan. Itu, Mbak. Iya, jadi kalau pensiun ini biar happy itu memang harus datang dari diri sendiri, dan kita kita punya mimpi ya setelah pensiun ini apa yang memang harus dicapai. Jadi ketika kita menghadapi masalah-masalah untuk menghadapi apa yang memang kita tuju gitu setelah pensiun itu, kita tetap merasa happy gitu, nggak merasa terbebani gitu. Jadi jangan, ya sekali lagi jangan ikut-ikutan untuk pensiun dini. Kalau memang nggak datang dari diri sendiri, dari hati kita sendiri ya Pak ya. Oke, oke. Nah, buat teman-teman kalau mau ada yang pertanyaan silakan langsung di komen ya. Jangan lupa nanti kita akan menjawabnya, atau mungkin ada yang mau live bareng tanya langsung juga dipersilahkan ya teman-teman ya. Oke, lalu nih kembali ke setelah kita udah memutuskan untuk pensiun nih Pak. Nah, kira-kira persiapan apa nih yang harus kita kita lakukan gitu untuk menyiapkan nanti pensiun nanti tuh biar smooth, biar tetap nggak keki lah, paling nggak tetap happy. Jadi persiapannya tuh apa aja tuh Pak? Pertama harus lihat kekuatan yang dimiliki saat ini. Jadi kekuatan yang dimiliki saat ini itu banyak sekali, Mbak. Dan orang berpikir itu kekuatan hanya berdasarkan uang saja, tapi tidak. Jadi kekuatan itu ada kekuatan finansial, ada kekuatan non finansial. Kekuatan finansial sudah jelas. Apakah ketika mau memutuskan pensiun dini, teman-teman semua itu sudah punya anggaran untuk dana darurat ketika nanti kejadian, kalau ternyata tidak, bisnis atau usaha yang akan dilakukannya itu tidak berjalan dengan lancar, atau ketika nanti bekerja ternyata bekerjanya nggak sesuai juga dengan keinginannya, atau ketika dalam masa-masa mencari aktivitas itu ada sakit, ada kebutuhan yang harus dikeluarkan secara finance, atau lain sebagainya. Apalagi kalau sudah berkeluarga itu harus dipersiapkan. Jadi dana daruratnya harus disiapkan terlebih dahulu secara matang. 2 tahun, 3 tahun itu cukup. Tapi kalau cuma 1 tahun rasanya enggak. Kenapa? Karena bisa jadi kebutuhannya memang kalau dihitung standar pengeluaran itu cukup untuk 1 tahun. Tapi kalau ada pengeluaran dadakan itu nggak punya. Yang kedua adalah kebijakan. Yang kedua adalah kesiapan non finansial. Kesiapan non finansial ini jauh lebih penting daripada kesiapan finansialnya. Jangan kaget teman-teman ngelihat orang-orang yang secara hitungan di atas kertas dia punya kesiapan finansial yang bagus, tapi ternyata habis begitu saja gara-gara kesiapan non finansialnya tidak dipersiapkan dengan baik, gitu ya. Dia tetap melakukan, misalnya begini, dia biasanya pergi setiap Sabtu Minggu ke mall belanja, makan-makan habis 1 juta rupiah per hari, 2 hari habis 2 juta gitu ya. Ketika dia sudah memutuskan pensiun dini, lalu dia bikin usaha kecil-kecilan, kegiatan itu, kebiasaan itu masih tetap dilakukan, padahal dia tahu itu bukan survival mode, itu bukan sesuatu yang wajib dia lakukan gitu ya. Nah, sembari menunggu usahanya atau roda ekonominya itu bangkit kembali sama atau lebih bagus daripada sebelumnya, maka sebaiknya memang kita menggunakan survival mode. Lalu yang kedua, di dalam kesiapan non finansial itu juga perlu disiapkan dari lingkungan kita, istri, pasangan, anak, orang tua, teman, kolega, itu semuanya dipersiapkan. Sehingga ketika nanti terjadi sesuatu, kita masih bisa mengandalkan mereka, kita bisa minta tolong mereka untuk support kita, untuk mengingatkan kembali, hey, kamu sudah terlalu jauh, hey, kamu sudah terlalu tamat, hey, kamu sudah terlalu tidak berpikir jernih. Coba deh stop dulu, coba deh berpikir ulang dulu gitu ya, supaya ada yang mengingatkan. Jadi ada kesiapan bagaimana biar pensiun dini itu nantinya bagus, ada kesiapan secara finansial, ada kesiapan secara non finansial, dan keduanya seimbang harus dijalankan bareng-bareng gitu, Mbak Marfi. Gitu. Jadi
ketika sudah memutuskan, kita harus mempersiapkan diri kita ya. Yang pertama adalah kesiapan secara finansial. Itu udah nomor satu ya. Jadi teman-teman harus siap secara ketika teman-teman sudah tidak mendapatkan income bulanan lagi, kira-kira income-nya dari mana? Terutama kesiapan dana darurat ya, ketika memang teman-teman ingin buka usaha. Karena tidak semudah itu untuk mendapatkan income kembali setelah memutuskan pensiun dini. Yang kedua, tentunya dari Mbak, sorry saya potong dulu sebentar. Dana darurat itu modal jangan menggunakan dana darurat. Jadi kalau teman-teman mau menjalankan usaha, jangan menggunakan dana daruratnya sebagai modal. Modal is modal. Anda tabung sendiri, punya pos sendiri, mungkin bertahun-tahun bisa ditabung, dan jangan gunakan modal langsung 100%. Tapi gunakanlah growth capital. Jadi modal yang kecil-kecil tapi bisa membesar. Betul. Silakan Mbak. Sorry tadi potong, mumpung keinget. Ya, jadi tentunya dari finansial ini ya banyak ya kalau mau punya usaha. Kalau tidak mau kira-kira mau nggak buka usaha, teman-teman harus dapat income dari mana gitu kan untuk mendapatkan untuk menghidupi pensiun dini. Dan teman-teman yang mau usaha juga kira-kira dana usahanya dari mana itu disiapin. Nggak cuma dana usaha modal, tentunya tadi ada dana daruratnya juga ya Pak ya, untuk supaya karena tidak selamanya usaha itu langsung mendapatkan income. Yang kedua tentunya dari teman-teman juga harus menyiapkan diri sendiri non finansial, kesiapan mental terutama ya gitu, karena ke depan tentunya akan menghadapi banyak masalah gitu setelah kita memutuskan untuk pensiun ini. Dan nggak lupa juga teman-teman juga harus bisa menceritakan atau kira-kira lingkungan ini kira-kira butuh dukungan dari lingkungan untuk kita pensiun dini. Jadi ketika kita ada masalah, lingkungan kita juga membantu, terutama lingkungan terdekat kita, baik dari keluarga atau dari teman-teman gitu. Tidak lupa saya sapa lagi teman-teman. Oke, Mbak Amelia nih komentar nih Mbak. Baiknya punya pasif income ya Pak untuk pensiun dini. Oh iya tentunya. Oke, halo Mbak Amel, ada Mas Rian Abrar, halo, ada Mbak Rianti tadi, ada Mbak Rianti, terus ada Pak Susatyo Widodo, ada Mbak Yuniar Kasih, halo semuanya. Jangan lupa kalau mau ada pertanyaan bisa langsung tulis di komen ya Pak ya. Oke. Selain dana darurat dan apa tadi modal usaha ya Pak ya, kira-kira secara finansial nih komponen apa lagi nih yang mesti disiapkan nih Pak? Oke, good question. Pertama saya mau nyangkut dulu dengan Mbak Amel tadi ya, pertanyaannya apakah harus punya passive income. Ini dalam menyiapkan perencanaan keuangan itu teman-teman semuanya harus sadar bahwa ini adalah sebuah proses. Jadi bukan goals, bukan tujuan. Nah, dalam proses itu kadang-kadang goals-nya itu datangnya belakangan. Jadi harus punya tahapan-tahapan, harus punya rencana-rencana yang dibagi menjadi beberapa part, sehingga teman-teman itu tidak terjebak pada goals-nya. Misalnya gini, teman saya mau punya passive income dari saham, dari investasi, dari misalnya rumah kontrakan gitu ya, passive income dari angkot gitu, punya angkot, punya mobil sewaan. Walhasil dia semuanya dikeluarkan ke sana. Jadi dia tuh langsung menuju ke sana, dan ketika semua uangnya ke sana, 1-2 hari bisa-bisa dia nggak punya duit buat bayar makannya gitu ya. Jadi nggak bisa nih begini nih. Jadi memang teman-teman tuh harus step by step. Kalau teman-teman mau mulai dari awal, pertama pastikan yang pertama adalah cash flow kalian positif dulu. Nah, cash flow positif itu artinya expense itu lebih kecil daripada income. Ya, teman-teman ya. Saya penganut itu, bukan penganut income lebih besar daripada expense. Beda. Kenapa? Karena expense bisa kamu kendalikan, income kamu nggak bisa kendalikan. Expense itu kamu bisa atur
level mana yang kamu akan pilih sebagai expense, kualitas produk seperti apa yang kamu pilih sebagai expense. Sedangkan income, mau income-nya dari mana itu rahasia Tuhan, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Rezeki itu bisa datang dari mana aja. Lalu yang kedua, ketika cash flow kita sudah positif, biasakan itu memiliki, nah hasil dari cash flow positif itu harus disalurkan ke beberapa pos asuransi, pos investasi, pos tabungan, pos dana darurat, pos. Nah di situ pos-pos itu dimulai dari mimpi. Jadi ketika sudah cash flow-nya sudah positif, mulailah punya mimpi. Mimpinya itu diejawantahkan dalam pos-pos pengeluaran hasil dari positif cash flow yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau sudah punya pos-posnya, sudah menjalankan secara rutin, baru step ketiga adalah usahakan teman-teman tidak punya hutang. Ya, jadi step ketiga adalah tidak punya hutang. Nah ini yang disebut dengan beberapa orang menyebutnya ini sebagai financial freedom. Jadi dia tidak punya hutang. Hutangnya yang ada, hutang produktif, hutang konsumtif itu bisa dibayarkan atau diselesaikan semuanya melalui banyak hal. Nanti teman-teman bisa, kalau saya mau dong bebas dari hutang, step ketiga gitu ya. Nah, bisa konsultasi sama Finansia, silakan DM Finansia, nanti kita akan coba bantu gitu ya. Nah, step keempat adalah iklan ya Mbak, nggak apa-apa ya. Ya, step keempat adalah berusaha agar pos-pos investasi tadi sudah mulai menghasilkan. Nah, jadi jangan langsung loncat ke pos keempat, di mana dia harus punya investasi dulu. Enggak. Jadi beneran itu ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Menghasilkan, tapi tidak menutup seluruh pengeluaran. Pos kelima baru hasil investasi itu, hasil seluruh pos investasi sudah menutup pengeluaran yang kita butuhkan secara bukan pengeluaran tapi survival mode. Jadi kalau kita hidup sebagai survival, pengeluaran yang paling kecil yang harus wajib kita keluarkan itu namanya survival mode. Nah itu bisa bayar itu pos kelima. Pos keenam baru hasil investasi itu bisa membebaskan kita untuk membeli apa saja. Itu jadi stepnya banyak sekali ya Pak ya. Untuk bisa mempersiapkan pensiun dini ini. Betul, kalau mau pensiun dini ada di step berapa? Step 3 paling enggak. Step di mana teman-teman tidak punya hutang. Kenapa? Betul, kalau masih punya hutang, maka hasil apapun dari pensiun dini itu, misalnya dapat dari dana pensiun, harus dari pesangon, dapat dari BPJS, walaupun BPJS lagi ada berita baru 56 tahun gitu ya. Nggak boleh sekarang kita ngambil BPJS nih. Dari BPJS gitu ya. Nah itu habis buat ke sana gitu. Dan akhirnya ketika pensiun, karena kita masih punya hutang, masih nyaman dengan hutang, kita dengan mudah mengambil hutang. Oh ya, jadi kebiasaan ya jadinya. Betul, nanti. Ambil hutang lagi. Padahal dia belum punya sustainability income yang berkelanjutan gitu. Nantinya jadi akan tarik menarik tuh, jadinya pekerjaan yang tadinya dia asik dia kerjakan, aktivitas yang tadinya dia enak mau kerjain, tapi gara-gara dia dikejar hutang, jadi nggak asik lagi gitu, jadi nggak enjoy lagi, jadi nggak semangat lagi deh. Jadi paling nggak kalau dia mau pensiun dini, ada di step ketiga dulu. Step ketiga. Bagus-bagus kalau step keempat. Step keempat apa tadi, Mas Soleh? Step keempat adalah pos investasinya sudah bisa menutupi seluruh pengeluaran. Lah investasi yang di mana? Lalu saya harus melakukan apa nanti pasca pensiun? Melakukan hal yang dilakukan pada pos investasi Anda. Misalnya, teman-teman punya investasi di rumah kontrakan. Ya, ketika pensiun dini, fokuslah di sana di properti. Benar. Karena berarti kamu sudah melakukan melakukan segala usaha dan pengetahuan dari pos kedua tuh tadi tuh.
Jadi dari pos kedua gitu. Nah, atau misalnya saya dari saham, saya dari reksadana. Nah, ketika nanti mencemplungkan diri keluar dari keluar dari perusahaan dan pensiun dini, aktifkan dulu mode itu sembari mencari aktivitas lain yang tidak apa namanya yang bisa mengembangkan lebih bagus gitu ya. Saya ini dinamakan, itulah salah satu konsep dari apa namanya, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jadi nanti ketika kita sudah pensiun dini, sebaiknya kita bekerja di luar investasi kita gitu. Kecuali memang pekerjaan kita sebagai investor ya. Dan biasanya investor pun akan keluar dari operasional ini. Oh iya, operasional perusahaan. Jadi step-step keuangannya nih harus benar-benar banyak nih, step 1, step 2, step 3 tadi, terutama kalau mau pensiun ini jangan punya utang ya, karena kalau udah punya utang bingung kita pensiun bayarnya pakai apa ya. Ya, betul. Kira-kira. Oke Pak, aduh ini waktunya ternyata sudah sedikit lagi nih, sudah 8.30 ya Pak ya. Siap. Berasa setengah jam ya. Iya, waktunya sempit sekali. Teman-teman kalau mau ada yang bertanya atau mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira oh nih ada yang bertanya Pak. Oke. Pak Ishak. Finansial sudah ada dari hasil kerja selama ini, non finansial sudah siap mengutamakan kebutuhan dari keinginan, terus hutang sudah zero karena tidak cukup skill. Kira-kira investasi apa yang baik Pak? Saya tidak kenal Pak Ishak, jadi saya tidak bisa merekomendasikan satu nama atau dua nama investasi. Jadi sebaiknya investasi itu berdasarkan apa namanya, karakter dari Pak Ishak. Dikembalikan lagi kepada karakter dari Pak Ishak sendiri. Apakah Pak Ishak ini termasuk investor yang moderat, apakah termasuk yang konvensional, ataukah termasuk yang apa namanya, agresif. Banyak sekali pilihan investasi yang bisa Pak Ishak ambil ataupun kegiatan di luar pekerjaan yang sekarang. Banyak mau itu urusannya dengan financial gitu ya, ataupun yang non financial, misalnya berinvest atau menanamkan modal pada satu UMKM, salah satu UMKM gitu ya. Cuman yang perlu saya ingatkan adalah pelajari dulu. Jadi ketika mau berinvestasi itu pelajari dulu apa sih sebenarnya yang akan kita bayarkan, kemana sih kita bayarkan, ini macam produknya tuh macam apa sih, ini apa sih namanya gitu ya. Jangan langsung melihat apa namanya, keuntungannya saja. Kita banyak belajar lah. Terakhir kita belajar dari Asik, punyanya Mas Anang gitu ya, token atau binomo gitu ya. Yang beberapa orang menyebutnya judi gitu. Atau sebelumnya kita juga pernah belajar kalau dari UMKM misalnya janda bolong. Ini monkey business tuh namanya Mas Ishak nih, harus dipelajari seperti apa sih usaha-usaha yang monkey business gitu ya. Yang monkey business itu bukan usaha yang loncat-loncat atau pemiliknya atau ininya kayak monyet ya gitu ya, bukan. Oke, bisnis tuh ada ininya sendiri gitu, ada apa namanya, artinya sendiri. Jadi gini, saya nggak apa-apa ya Mbak Marvi ya. Ini sebagai ini. Jadi monkey bisnis tuh ada ceritanya. Jadi ceritanya itu di sebuah desa itu ada sebuah desa yang lingkungannya itu banyak monyet. Saking banyak monyetnya, jadi penduduk sana sudah biasa saja dengan monyet. Jadi monyet bukan sesuatu yang bernilai buat penduduk desa itu. Sampai suatu saat ada seorang pengusaha datang bilang, "Hey, kalau saya dapat monyet hari ini, saya akan berikan satu perak." Gitu. Oh, semangat dong. Semangat nih, penduduk desa nangkep monyet satu gitu ya. Terus dia jualnya lagi kepada si penduduk tersebut. Monyet ini kemarin saya beli 1 perak. Ini tuh monyet yang bagus sekali. Saya tuh sebenarnya mau jual tapi saya nggak mau karena saya mau jual bawa ke sana.
karena di desa yang B itu laku 3 perak. Nah, jangan sampai kehilangan kesempatan ini. Silahkan beli monyet saya aja 2 perak. Padahal ini monyet tadinya nggak ada harganya gitu. Tapi karena dengan bahasa marketing dan lain sebagainya, berhasillah dia jual. Naik terus, harganya naik terus. Suatu saat penjualnya ini hilang dari desa dan sudah mengambil banyak uang dari desa. Itu namanya monkey business. Dan itu banyak kejadiannya. Janda bolong, arwana, batu akik. batu akik, betul. Jadi, nah, ini percaya atau tidak, teman-teman yang melakukan pensiun dini, sepintar apapun dia di perusahaan, jabatannya setinggi apapun, banyak yang terjebak. Percaya atau tidak? Jadi saya sering menjumpai teman-teman yang tergiur dengan ini lagi bagusnya. Coba Mbak Marfi ingat awal-awalnya Gojek. Saya bukannya menyepelekan teman-teman sekarang jadi driver Gojek ya. Tapi ketika Gojek itu pertama kali muncul, itu banyak sekali karyawan-karyawan yang memutuskan untuk pensiun dini, bahkan dia sudah menjadi manajer di perbankan dia bilang. Tapi ternyata saat ini udah jauh beda gitu. Sudah berbeda jauh. Makanya penting bagi kita untuk bertanya dulu kenapa kita mau pensiun dini dan sudah sesiap apa. Dan kalau bisa kita melakukan aktivitasnya atau berbisnisnya dengan kekuatan yang kita miliki. Pelajari dulu semuanya. Gitu Bang Marfi. Jangan karena lagi tren apa gitu terus kita jadi tutup mata, sebelah mata kan itu ikut-ikutan. Setelahnya kita nggak tahu seperti apa kehidupannya. Dan ini yang lagi rame nih BPJS tenaga kerjaan kan kita tidak bisa mengambil dana pensiun sebelum usia 56 tahun ya. Iya, jadi ini kemungkinan pensiun dininya jadi agak-agak mikir lagi nih Pak. Kira-kira ada tanggapan nggak nih Pak? Mbak Marfi, itu ada 2 sisi yang kita bisa lihat. Sisi pertama memang betul kita bisa mendapatkan uang yang kita sudah iurkan bertahun-tahun dari BPJS. Tapi sisi kedua, betul juga kalau pemerintah menganggapnya ini adalah persiapan pensiun. Kenapa? Supaya tidak terjadi sandwich generation. Itulah sebabnya kalau mau pensiun dini, Anda di poin 3 bebas hutang sudah punya porsi investasi. Tuh. Jadi jangan mengandalkan dana BPJS juga ya Pak ya? Iya. Jadi kita tidak mengandalkan uang BPJS-nya. Uang BPJS-nya lupain aja. Ada yang butuh ternyata uang kita uang kecil aja lah kita anggaplah, biarin aja lah. Kalau memang dia mau ini, itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah yang kita milikin. Walaupun itu uang kita, tapi itu tidak bisa kita kendalikan. Mau sedumel apapun, mau sekesal apapun, kita tetap nggak bisa kok. Lebih baik kita berpikir apa yang bisa kita kendalikan, apa yang kita bisa perbaiki, apa yang kita bisa lakukan. Mau dari tadi punya dana darurat yang lebih bagus, punya pos investasi yang lebih bagus, bebas hutang dan lain sebagainya. Ingat, pos 3 atau pos 4 baru pensiun dini. Iya, jadi ya paling nggak tidak punya utang dan punya investasi baru memikirkan pensiun dini. Kalau cash flow-nya masih minus, jangan ini dulu deh, mimpi-mimpi pensiun dini itu ini dulu, diperbaiki dulu cash flow-nya. Iya, betul. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira kapan dikatakan kita siap benar-benar sudah untuk pensiun dini? Selain tadi kita berada di posisi 3 dan 4 ya secara finansial ya Pak ya? Ya. Selain itu adalah ketika memang jadi kesiapan itu dari sisi finansial dan sisi non finansial. Sisi non finansialnya juga teman-teman juga harus yakini dulu kuatkan dirinya dulu, siap-siap persiapannya yang disiapkan banyak. Biasanya dapat tanggal 25 dapat gaji plung juta gitu ya. Nah, ini dapatnya receh, bisa jadi kalau misalnya mau buka usaha dapatnya receh. Bagaimana kita menghadapi receh? Nah, saya ada tulisan di GoPay itu bagus, bagaimana orang-orang yang kehilangan recehnya gitu, uangnya gara-gara uangnya banyak yang receh.
Eh, teman-teman bisa baca di sana. Apa namanya? Jadi sikap-sikap kita terhadap uang, sikap kita terhadap diri kita sendiri itu harus disiapkan terlebih dahulu, baru kita memutuskan pensiun dini. Jangan pernah ada di kondisi resign sukarela tapi keuangan tidak siap. Biasanya itu kejadian kalau emosional. Jadi teman-teman yang apa namanya emosional dalam memutuskan resignnya itu agak kurang bagus gitu ya. Jadi persiapkan dulu, perbaiki dulu sikap kerja kita, profesionalisme kita perbaiki, evaluasi juga keuangan kita melalui financial check up. Kalau nggak bisa hubungi Mbak Amel, hubungi Mbak Marfi di Finansia. Insya Allah berkah karena memang syariah itu. Iklan lagi tuh Mbak. Jangan ambil keputusan, lalu yang ketiga adalah jangan ambil keputusan ketika marah, jangan ambil keputusan ketika lelah, jangan ambil keputusan ketika Bapak Ibu masih gamang. Hindari ragu-ragu, kalau sudah yakin baru ambil keputusan. Jika diperlukan, kalau memang kita sudah letih sekali, silahkan cuti dulu dari usaha, pikirkan matang-matang, pikirkan baik-baik lagi, ambil 1 step, 2 step, 3 step, dan yang keempat adalah jangan langsung loncat. Kalau mau usaha, pelajari dulu usahanya. Kalau mau menjadi full trader, pelajari dulu full trader seperti apa. Mau jadi apapun, pelajari dulu selagi kita bekerja. Jadi jangan decline, jangan keluar dari kurva kita tanpa ada persiapan. Lebih baik kita menjalankan dua aktivitas yang sangat melelahkan, tapi sebagai persiapan dibandingkan kita tidak melakukan aktivitas sama sekali. Itu Mbak Maswi. Ya, jadi selain kesiapan finansial, kesiapan mental juga nih dari Mbak Amel komentar. Persiapan mental ya Pak, biar nggak stres, benar sekali. Selain itu juga ilmuwan ya, keilmuan. Jadi setelah kita menjalani, nggak langsung kita nggak punya bayangan apapun, tapi kita sudah tahu kira-kira apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita jalankan setelah pensiun dini ya Pak ya. Siap. Oke. Nih, tidak terasa 45 menit nih Pak, kita sudah membahas pensiun dini, walaupun masih banyak nih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari saya, tapi untuk kali ini mungkin kita bisa live lagi membahas tentang pensiun ya Pak ya. Siap. Oke. Ada pesan-pesan terakhir nggak nih Pak buat teman-teman yang ada mungkin keinginan atau cita-cita untuk melakukan pensiun dini nih Pak? Oke, seyogianya diskusi ini adalah diskusi tentang perencanaan keuangan teman-teman. Dan banyak dari kita yang mungkin masih takut untuk berjumpa atau berkonsultasi dengan para perencana keuangan. Takut karena datanya disebarkan, takut malu, takut ini, takut itu. Nggak perlu takut teman-teman bisa hubungi di sini ada Finansia, hubungi Finansia, DM Finansia supaya bisa mendapatkan solusi dari perencanaan keuangan, terutama untuk bisa juga perencanaan keuangan untuk pensiun dini teman-teman semuanya. Pensiun dini yang happy adalah pensiun yang melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemauan, sesuai dengan kebakatan, sesuai berguna orang lain dan ada uangnya. Pensiun yang keki adalah pensiun dini yang keki adalah pensiun yang ngikutin orang lain tanpa mencocokkan yang tidak cocok dengan diri kita sendiri. Itu Mbak Marfi, silakan. Jadi pensiun dini itu kira-kira memang pensiun yang datangnya dari hati dengan kesiapan yang tentunya siap finansial, siap mental, siap lingkungannya juga semuanya. Jadi ketika kita menjalankannya tentunya dinikmati benar-benar ya Pak ya.
Buat teman-teman yang memang punya tujuan untuk pensiun dini tapi tidak tahu kira-kira seperti apa persiapannya, juga bisa DM Finansa, hubungi Pak Soleh juga bisa, hubungi saya juga bisa. Kita hitung bareng-bareng kira-kira kebutuhan pensiun dini teman-teman seperti apa. Kita rancang benar-benar kebutuhan pensiun teman-teman seperti apa. Terima kasih Pak Solehudin sudah bergabung. Dan tidak lupa, terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Banyak sekali faidah dan manfaat yang kita pelajari hari ini, tentunya buat teman-teman Finansa dan buat kita semua, buat saya terutama. Untuk teman-teman Finansa, jangan lupa follow IG-nya Finansa untuk mendapatkan update tentang dunia keuangan syariah, baik perencana keuangan syariah, asuransi, juga tentang dana pensiun juga kita bisa kadang-kadang kita share juga gitu ya. Dan jangan lupa setiap malam minggu, tentunya ya Pak ya, malam minggu kita selalu ada obrolan seru tentang keuangan, dan minggu depan kita akan bicara tentang skincare. Nah, ini buat kaum ibu-ibu nih. Sudah halal kan skincaremu? Aman, sehat, dan halal. Kita akan bergabung bersama tim dari Halal Corner, dari Pak Susatyo Widado. Terima kasih sharingnya. Terima kasih juga Pak Susatyo sudah bergabung kepada kita. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Pak Solehudin. Terima kasih banyak. Semoga berkah ibunya. Sekian. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.